Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Rita Titinka. Kali ini saya akan memberitahu alat-alat medis, maksudnya menginformasikan ya alat-alat medis yang dibutuhkan pasien di Taiwan ya. Tapi emang berbeda-beda setiap pasiennya. Cuman yang ini saya akan perlihatkan kebutuhan si keke ya pasien saya gitu. Nah, dan saya juga mau minta maaf kemarin klarifikasi tentang video saya sebelumnya itu cotan sama hotan. Nah, itu yang saya gunakan kan alat itu namanya hotan, tapi saya bilang cotan. Jadi minta maaf ya salah nyebut nama. Oke, mulai guys ya. Dari cotan sama hotan dulu ya biar saya perjelas lagi dari video sebelumnya. Nah, ini ya guys ya. Nah, yang saya bilang kemarin di video itu cotan, sebenarnya ini alat cotan ya. Ini kegunaannya buat menyedot dahak pasien ya guys ya. Jadi yang kemarin itu hotan itu emang benar kegunaannya untuk memperlancar dahak kalau dahak kering. Jadi pakai hotan. Jadi salah nama ya guys ya. Nah, ini cotan juga alat-alatnya nggak sama ya guys ya. Di rumah sakit bisa ditempel di dinding. Nah, kalau saya kan ditaruh di bawah aja. Nah, ini yang ini selangnya. Jadi ini harus diganti kalau mau pakai gitu ya. Terus nanti diituin ke air. Ini on off-nya. Sebetulnya saya mau praktekin ya, tapi sekarang si keke lagi nggak ngebutuhin, habis makan ini harus pelaturannya 1 jam gitu. Maksudnya bukan pelaturan, minimal kita harus jaga jarak 1 jam setelah makan. Karena apa? Kalau dia kekenyangan terus pakai cotan ini, sedot dahak ini, bisa-bisa muntah ya. Jadi harus hati-hati, nunggu dulu pasien nggak posisinya sebelum makan harus cotan. Nah, si keke ini cotan biasanya sehari 4 kali 5 kali ya. Cuman saya sekarang ini kadang sehari 1 kali itu minimalnya ya. Soalnya bukan apa-apa, cotan ini sangat menyakitkan ya. Karena apa? Disedot dari leher, karena leher kan dibolongin dari hidung, sebelah hidung, terus dari mulut. Nah, itu kalau keseringan dia akan kekeringan gitu ya. Terus nanti menyebabkan sesak napas. Jadi sekarang itu saya usahakan minimal cuma 1 kali. Dan untuk mengatasi dahaknya dia itu dengan cara berbaring dia setengah duduk. Nah, sekarang juga dia batuk, banyak dahaknya tapi habis makan, jadi saya nggak bisa pakai cotan ini ya. Gitu. Ini sangat simpel, pakai ini nih. Dimasukin ke sini. Tapi saya nggak bisa praktekin sekarang ya, maaf, soalnya si keke lagi nggak membutuhkannya habis makan. Nah, jadi saya kasih si keke agak berdiri sedikit cara tidurnya. Jadi biar batuknya nanti kalau ada dahaknya keluar lewat leher. Gitu. Nah, selanjutnya ini guys. Nah, yang kemarin di video saya ini namanya hotan. Hotan ini kegunaannya untuk meredakan memperlancar dahak ya guys ya. Udah saya bilang di video sebelumnya. Nah, kegunaannya juga udah saya videoin di video sebelumnya, boleh tonton video saya sebelumnya. Nah, lanjut ke kalau ini ya, ini semua barang-barang saya ya, nggak ada yang istimewa. Jadi ini cuma buku, sama ini beruang, bawah, madu, dan ini alat kosmetik saya, tempat obat dan minum. Jadi nggak ada yang istimewa ya. Nah, terus abis itu ini nih, ini masih barang saya sama alat medis kekeh nih. Ini alat medis kekeh. Ini kegunaannya sangat simpel. Tunggu sebentar ya, saya mau buka dulu. Nah, ini sangat gampang. Ini kegunaannya buat ngecek detak jantung sama pernapasan gitu. Jadi sangat mudah, ini bisa digini. Nanti dimasukin jarinya ke sini. Jadi seperti ini ya guys.
Nah, saya masukin gini, power on off. Nah, itu ada gambar hati. Nanti di situ nanti ada mereknya nih keluar. Nah, hati detak jantung ya. 81, pernapasan 97 gitu ya. Jadi untuk konsultasi apa? Harus berapa dia detak jantungnya, terus pernapasannya nanti dikasih tahu majikan ya. Kalau yang mau kerja Taiwan ini caranya ya, telunjuk dimasukin. Nah, seperti itu, dan dibuka lagi nanti otomatis off sendiri. Ini biasanya alat gini sama yang di rumah sakit juga ya. Seperti itu ya guys, tapi kalau sesak napas kelihatan, apalagi harus setiap harinya minimal 1 kali dicek ya pasiennya menggunakan ini pernapasan sama detak jantung. Sebentar guys, saya tutup dulu ini. Nah, sekarang lanjut ke, sebenarnya ya setiap pasien itu berbeda-beda ya. Karena apa, ada yang pasien yang membutuhkan suntikan ya guys ya. Tapi alhamdulillah si Keke ini tidak membutuhkan suntikan, karena saya jujur ya lihat jarum suntik itu ngeri banget. Nah, kalau ini bukan suntikan ya guys ya, ini buat makan si Keke. Jadi saya udah contohin waktu itu, waktu video sebelumnya cara ngasih makan dia gitu ya. Boleh tonton video saya sebelumnya yang belum nonton. Nah ini jadi kalau si Keke itu kan maksudnya dia sakitnya karena kecelakaan motor. Jadi dia nggak membutuhkan obat-obatan yang perlu disuntikan gitu. Biasanya obat yang perlu disuntikan itu yang punya penyakit apa ya, diabetes atau apa gitu. Saya juga kurang paham ya masalah itu, soalnya pasien saya itu nggak menggunakannya. Ini tempat minumnya, dan ini ya guys ya, ini sih bukan alat-alat medis ya, cuman kebutuhan si Keke aja. Ini kalau di kita sih obat merah ya, obat merah. Terus ini apa, ini namanya tinti, tapi kalau di kita itu apa ya, kalau impus itu air impusan ya. Nah gitu, jadi kegunaannya nanti saya akan lihat ke sini dulu. Nah, ini alat barang saya ke bawahnya, ini punya si Keke ya. Nah, berantakan. Jadi menggunakan obat merah tadi itu menggunakan ini ya, cotton bud yang gede minimal 4, yang 2 kasih obat merah, yang 1 itu buat yang tadi itu air impusan. Jadi itu untuk membersihkan leher yang dibolongin itu ya. Kenapa dibolongin itu? Agar dahaknya keluar ya, dan apa, jadi si dahak itu nggak bisa lewat mulut, jadi lewat leher. Dan kegunaan maksudnya apalagi itu saya kurang tahu ya, yang saya tahu cuma itu agar dahak bisa keluar lewat leher gitu ya. Nah, selain apa kan di cotan juga sedot dahak itu kan di leher, pertama-tama leher, hidung, mulut. Jadi jangan mulut dulu, soalnya nanti banyak kumannya kalau mulut ya. Nah, dan ini juga kapas buat di leher si Keke ya. Habis dibersihin pakai obat merah baru kasih ini. Jadi kalau yang punya pasien dibolongin lehernya ya harus itu ya. Nah gitu. Dan hidung untuk penempel selang ke hidung, itu selang yang ke hidung itu buat makan ya si Keke. Jadi ditempelkan lewat hidung biar selangnya itu namanya pikuan ya, kalau di Taiwan sini bahasa Mandarinnya pikuan. Jadi itu nggak boleh lepas, jadi ditempel di hidung dia, terus ditempel di selang dia. Tapi maaf saya juga nggak bisa praktekin ya, karena ini saya lakuin tadi pagi, jadi sehari sekali. Kayak tadi juga nyuci leher dia itu, membersihkan leher, bolongan leher dia juga sehari sekali. Nah itu bukan alat medis ya guys ya, cuman kebutuhan si Keke aja. Nah terus yang ini itu pasti pada tahu lah, di Indonesia banyak ya, tapi emang ini beda-beda ya. Ini juga ada 2 jenis si Keke, alat pengukur suhu. Sebentar saya buka dulu. Nah yang ini itu caranya cuman lewat kening aja ya. Jadi cuman di ini digini aja, di sini ada. Nah jadi cuman diginiin ke apa, ke kening pasien aja, di tit gitu ya.
nanti keluar. Nah, ini karena nggak kening, jadi cuma 33,6 itu ya pucun ya namanya ya, tidak pas. Jadi coba ke saya. Nah, saya itu 36,7 ya Celcius. Nah, ini yang nomor 1. Ini buat tempo ngecek dia demam apa enggaknya ya. Tapi saya yakin lah orang Indo juga tahu, kalau masa orang Indonesia juga tahu masalah ini ya. Nah, yang kedua ini ya, kalau ini kan gunaannya bukan di kening. Kalau yang tadi di kening ya, tapi saya nggak bisa lihatin soalnya videonya saya balik ke sana. Dan saya juga nggak bisa ngedit nanti videonya nih. Yang ini ke telinga, tinggal pencet ini on off nya aja gitu ya. Nanti ada di sini minimal ini harus 36,8 ya, yang bagus itu normal. Kalau kalau 37 lebih, misalkan 37,7 itu udah demam ya. Dan juga kalau misalkan 3433 itu bahaya juga, soalnya itu badannya berarti dingin ya. Kalau di rumah sakit biasanya sih kalau dingin kayak gitu dikasih lampu gitu ya, didekatin sama lampu di medis di rumah sakit ya, kalau di rumah nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang nggak sampai segitu ya, kecuali kalau dia sakit ya harus ke rumah sakit kan. Nah, ini alat medis ya. Nah, astagfirullahaladzim, itu alat medis si Keke. Nah, ada lagi. Nah, kalau ini susu ya, saya belum tuang karena masih ada, jadi belum saya tuang ke ini. Susu itu minimal si Keke minumnya 250 Celcius itu 2 sendok susu ya. Sama ini penambah energi itu dia membutuhkan 1 sendok, jadi susu itu dicampur itu ya. Bisa juga buat campuran bubur ya, cuman kadang-kadang kan susah, ini kental kalau yang gini itu. Sekalian saya lap dulu sedikit karena ini kotor ya, maksudnya keluar itunya. Nah, ini alat-alat si Keke ya, cuman ini alat medisnya. Nih ada lagi yang ini juga, ini mungkin kayaknya termasuk alat medis ya, karena ini alat seperti hotan ya. Ini tuh tunggu sebentar ya, saya geser dulu. Saya geserin dulu karena ini biar lihat langsung ya alatnya ya. Nah, seperti ini ada buat kurang sama lebih gitu ya, maksudnya volumenya kecil sama tinggi ya. Nah, ini tuh diisi air minimal segini, biasanya sehari habis ya, nggak, jangan terlalu penuh juga. Nah, di belakangnya ini ada tombol off on. Nah, ini buat udaranya, maksudnya ada keluar asap ya, seperti ini. Saya contohin dulu. Tuh, itu keluar asap. Nah, jadi saya matiin dulu. Jadi kalau dahaknya kering, itu nyalain aja. Nah, ini dicolokin ya pastinya ya guys ya, pakai listrik. Nah, gitu. Jadi dinyalain di belakang, nanti asapnya keluar. Nah, tunggu sebentar ya guys. Saya nyalain dulu. Jadi saya nih, asapnya keluar. Ini bisa dikecil volumenya atau besar juga bisa kalau asapnya terlalu banyak. Jadi si Keke kalau kekeringan itu pakai ini ya, nggak perlu si Keke juga sih sebenarnya. Kita juga kalau kekeringan membutuhkan ini bisa ya. Ini kalau dibilang oksigen apa oksigen ya, kayaknya bukan deh. Kalau oksigen beda ya, ke mulut. Kalau ini kan dari jarak jauh gitu. Nah, itu alat-alat medis si Keke ya guys ya, semuanya di situ. Nah, ini obat-obatan si Keke yang udah saya pakai taruh di sini, jadi nggak nyampur gitu sama yang baru. Nah, si Keke itu semuanya butuh ini ya setiap harinya. Nah, kalau ini obat-obatan si Keke. Nah, yang saya bilang hotan itu airnya ini ya guys ya, ini saya pisahin sama air minum. Ini air udah direbus khusus buat hotan ya, yang pokoknya video sebelumnya tonton ya gitu. Dan ini semuanya kebutuhan si Keke, obat-obatan ya, jadi bukan alat medis gitu. Semuanya situ obat-obatan, obat. Kalau ini nih sama yang di bawah ini obat, kalau dia nggak bisa ya nggak bisa berak, maaf, jadi pakai ini sekitar 20 cc
20 mili ya, salah, maaf, 20 mili, tapi bisa sampai 30 juga kalau emang dia nggak bisa berak lama ya. Tapi sekarang si keke dianjurkannya 15 aja kalau lancar ya. Minimal harus cek pasien kalau sampai 3 hari harus kasih obat ya. Dan ada satu lagi obat buat ngeluarin kotoran itu, yaitu ini nih. Nah, ini semua alat-alat si keke semua ya. Nih, ini buat sedot dahak. Semua punya si keke. Jadi yang ini tuh ini ya kotaknya, ini juga tinggal satu habis. Jadi saya lihatin dulu cara pakainya gimana. Semua orang sih sebetulnya tahu, cuman kadang-kadang ada perbedaan sedikit, yaitu kalau kita pakai nggak pakai lotion, nah itu bisa menimbulkan duburnya, maaf ya, dubur pasien itu luka. Jadi kalau dibuka tutup ini, nah bagian selang ini harus dioles paslin ya. Pasti udah pada tahu kan namanya paslin ya. Paslin seperti ini ya, dioles paslin. Jadi bagian duburnya pasien itu nggak terluka ya. Habis itu kita pencet, press, masuk airnya. Nah, bagian duburnya itu bawah sama atas itu ditekan. Jadi si obat ini nggak keluar ya. Waktunya masuk obat langsung tekan beberapa detik aja agar obatnya masuk. Habis itu boleh dibuka gitu. Jadi ada reaksinya nanti kalau langsung dimasukin, ini dimasukin terus nggak ditekan, ini langsung keluar lagi obatnya ya guys ya. Pasti banyak yang tahu, saya juga dulu waktu medikal nggak tahu ya, saya asal masuk aja biarin mau keluar mau enggak gitu. Tapi sekarang saya udah tahu karena suster gitu kasih tahu saya gitu cara kerjanya obat ini ya, cara pakainya gitu. Oh ya guys, itu lagi apa? Jangan lupa ya kalau habis ngurus pasien, kebanyakan sih di sini pakai masker ya, cuma saya kalau di rumah nggak pakai masker ngurusin si keke. Nah, kecuali kalau si kekenya maksudnya sayanya sakit, nah takut nular ke si keke. Soalnya kalau si keke sakit kan ribet ya, harus ke rumah sakit. Dan ke rumah sakit itu ribet banget, soalnya dia kan lumpuh total, nggak seperti kita bisa cek ke dokter, bisa jalan sendiri ya, atau jangan ternyata satu orang. Kalau si keke kan harus pakai ambulan terus. Nah, ini di rumah itu biasanya majikannya dia ini pada pasti tahu lah, ini alkohol ya. Di sini namanya ciocin. Ciocin itu kita harus bersihin tangan ya, bersihin tangan setelah pegang pasien, alat-alat pasien pokoknya. Atau juga bisa pakai cuci air, terus pakai sabun cuci tangan pastinya ya. Dan saya udah kasih tahu cara mencuci tangan di video sebelumnya, yaitu di Cotan itu. Saya bilangnya si Cotan ya, ngasih judulnya soalnya saya lupa, bukan saya, iya bener-bener lupa gitu kalau perbedaan Cotan sama Hotan, padahal saya tahu tapi waktu itu saya lupa nyebut gitu ya. Jadi gitu dulu ya guys ya, jangan lupa juga cuci tangan. Dan setelah ini saya juga harus pakai ciocin, dan pastinya HP juga harus dilap pakai ciocin. Ini juga ciocin bisa pakai ngelap pintu, juga bisa disemprot dilap pakai ini ya, karena sekarang kan lagi rawan COVID-19 ya, jadi harus hati-hati gitu. Nah, segitu aja dulu ya guys ya, jangan lupa ya guys subscribe, like, share, dan komen. Yang baru pertama nonton video saya, jangan lupa juga di lonceng notifikasinya dinyalain ya semua, biar bisa ngikutin video-video saya. Segitu aja ya guys ya, jaga kesehatan karena sekarang itu lagi musim dingin ya, terutama di Taiwan, di daerah-daerah Hong Kong juga pastinya sangat dingin ya. Jadi jaga kesehatan, pakai baju yang cukup. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.